Malam ini merupakan hari Uposatha Ceid, ya. Uposatha Ceid pertama di tahun 2024. Tentu setiap kali hari Uposatha, umat Buddha tentu berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita mampu melaksanakan sila, ya. Kalau tidak bisa menjalankan Uposatha, ya paling tidak 5 sila itu dijalankan dengan baik. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa hari Uposatha itu juga disebut dengan istilah hari Dhamma Sawana, yaitu di mana hari yang tepat untuk kita membahas Dhamma itu sendiri. Sehingga pemahaman kita itu semakin jelas, sehingga keyakinan itu sendiri semakin kokoh dan kuat. Ya, saya sering menyampaikan bahwa sebuah keyakinan akan rapuh, ya, akan goyah kalau keyakinan itu tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup. Maka di sini penting Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita untuk memiliki satu pengetahuan yang sepadan. Sehingga dengan demikian ini yang akan menjadi penyokong, penopang kita. Sehingga keyakinan itu akan menjadi keyakinan yang kuat dan kokoh. Nah, di dalam Parita Manggala tadi kita membacakan ya, beberapa sutta. Yaitu ada 3 sutta di situ ya, yang kita baca. Yaitu Manggala Sutta, Ratana Sutta, dan Karaniya Metta Sutta. Dan sudah tidak asing bagi kita. Sering kita baca. Namun yang penting dari kita membaca Parita, salah satunya adalah kita harus mengerti dan memahami makna dari Parita yang kita baca itu apa. Manggala Sutta ini diajarkan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di Sawati, ya, tepatnya di Wihara Jetavana. Jadi sutta, Manggala Sutta ini muncul karena pertanyaan dari dewa. Ya. Pertanyaan tentang apa? Tidak lain dan bukan yang berhubungan dengan berkah itu sendiri. Jadi banyak sutta-sutta yang bisa kita jumpai yang merupakan sebenarnya problema yang bukan hanya dimiliki oleh manusia, juga dimiliki oleh para dewa. Sehingga para dewa mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha. Nah, sutta ini berhubungan tentang berkah, ya. Manggala itu artinya berkah. Ada satu sutta yang juga merupakan ya, pertanyaan muncul karena pertanyaan dari dewa juga, yaitu Parabawa Sutta. Ya. Sutta yang tentang Parabawa ini ya, tentang kemerosotan. Ya, kalau Manggala ini adalah yang membawa berkah. Ya, jadi dalam hidup seorang manusia tentu mengharapkan bagaimana agar supaya hidup ini bisa membawa berkah. Jadi dengan kita mempraktikkan apa yang menjadi poin-poin dari sutta yang kita sudah baca tadi, yaitu Manggala Sutta ini,
inilah yang akan membawa hidup kita pada pencapaian berkah itu sendiri. Sehingga dengan kata lain, hidup ini sesungguhnya tergantung pada praktik dharma yang kita miliki. Jadi bagaimanapun kalau di dalam hidup kita sama sekali tidak mempraktikkan apa yang menjadi sebab dari berkah itu sendiri, bagaimana sebuah berkah itu akan kita peroleh dalam hidup ini. Poinnya ada di situ. Ya. Sesungguhnya di dalam keseharian, ya, ini mutlak dibutuhkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Seperti bait yang pertama yang langsung menuju pada berkah itu sendiri, ya coba halaman 115 itu bukunya. Ya. Dari Asewana Cak Balanang, ya. Asewana, ya. Asewana itu artinya tidak bergaul. Sewana itu bergaul. A di sini ya, menyatakan tidak, ya. Sewana itu bergaul. Jadi asewana tidak bergaul. Ya. Tidak bergaul atau tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana. Ya, bala. Ya. Ya. Balanang di sini diartikan sebagai orang yang tidak bijaksana. Bergaul dengan mereka yang bijaksana, ya. Jadi pandita nancak sewana, ya, bergaul dengan pandita. Pandita itu artinya di sini adalah orang yang bijak. Pujaca, pujaniyama, ya. Menghormati mereka yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Ya, poin pertama dari bait ini adalah menggarisbawahi bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari penting untuk kita memiliki pergaulan yang baik, pergaulan yang positif. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Karena kita tidak sepenuhnya mampu untuk mendefense diri kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang muncul dari pergaulan itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi bahwa terkadang pengetahuan kita tentang keyakinan kita itu sendiri tidak cukup kuat. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa, udah ikut saya aja, ya. Agama saya itu mudah. Pasti kau bisa selesai dari permasalahannya. Pasti kau itu nanti ya, hidupnya akan makmur. Nah, kalau orang sudah dikuasai satu rasa serakah dan satu lagi tidak cukup adanya pengetahuan tentang keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya mudah aja. Dan di sini yang sering terjadi orang-orang yang masih single. Apalagi kalau anak-anak cewek udah umur di atas 30, itu sudah dikejar-kejar sama orang tuanya. Kamu kapan dapat jodoh sih? Kamu kapan nikah sih? Tekanan mental, tekanan psikologi. Kalau orang sudah tertekan dari segi psikologi mental, ditambah lagi pengetahuannya tidak cukup kuat tentang keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Gampang aja. Siapa saja bolehlah. Yang penting ya ekonominya ya, mencukupi. Orangnya baik.
Enggak lagi dipertimbangkan keyakinannya bagaimana. Nah, ini terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di Indonesia ini seperti itu terjadi. Karena satu, itu tadi, tidak cukup adanya pengetahuan tentang keyakinannya, kemudian satu lagi tidak punya idealisme terhadap keyakinannya. Terjadi. Ini dampak nyata dari bergaul dengan orang yang tidak bijak. Ya, itu baru dari poin pertama, dari bait pertama tentang Manggala Sutta ini, berkah. Ya, Sutta tentang berkah. Ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan menghormati mereka yang patut dihormati. Ini kita tahu, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat kita paham, mengerti siapa yang mesti kita hormati. Kalau di rumah kita memiliki kakek nenek kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang lebih tua, paman kita, tante kita. Banyak orang-orang yang memang sudah semestinya kita hormat. Tidak berarti artinya kita itu harus tunduk kepada semua hal yang mereka perintahkan. Artinya ada norma-norma di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat itu yang harus kita pegang teguh. Apalagi kita sebagai orang timur. Tahu bagaimana kita bersikap, tahu bagaimana kita bertindak. Kemudian, ya, bait selanjutnya, ya, Patirupa, ya, desa wasoca, ya, hidup di tempat yang sesuai. Ini tidak gampang juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena ini berhubungan juga dengan karma masa lampau kita. Kita terkadang tidak bisa memilih, ya, kita dilahirkan di mana. Gimana kalau misalnya kita itu lahirnya di Afrika? Gimana kalau misalnya kita itu lahirnya di Timur Tengah misalnya, yang kerjanya perang saja. Nah, kondisi-kondisi di mana kita lahir terkadang tidak mendukung untuk kita bisa praktik dan menjalankan dharma ataupun belajar dharma. Jadi hidup di tempat yang sesuai itu merupakan berkah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagaimana sebuah tempat dapat dikatakan sebagai tempat yang sesuai? Tentu ya di situ ada kedamaian. Artinya damai, hidup kita tidak terancam. Salah satunya ya seperti itu tadi, tidak terancam oleh perperangan yang secara terus-menerus terjadi. Kemudian dari segi perbuatan baik bisa kita lakukan, didukung, disokong. Ketika kita ingin belajar dharma, kita bisa mendapatkan itu. Untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, kita juga punya akses ke situ. Mudah, gampang. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak semua orang miliki, tidak semua orang dapatkan. Karena itu tadi jawabannya, bahwa
pengaruh-pengaruh daripada karma kita masa lampau memberikan efek terhadap hidup kita saat ini. Nah, maka dikatakan hidup di tempat yang sesuai berkat jasa-jasa dalam kehidupan yang lampau. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, poin berikutnya dari bait ini itu juga sangat menentukan. Saya katakan tadi bahwa terkadang dalam hidup ini kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, di mana kita tinggal. Tetapi dengan adanya poin berikutnya, ata sama panidica etang manggala mutamang, menuntun diri secara benar adalah berkah utama. Kita menyadari mungkin kita lahir dalam lingkungan di mana kita susah untuk belajar, untuk berbuat baik. Tapi karena kita mampu menuntun diri kita dengan baik, ini yang akan menjadikan hidup itu penuh berkah. Bagaimana menuntun diri dengan baik? Ata sama panidi. Poin daripada sama wayamo dari jalan tengah berunsur 8, di situ poinnya. Yaitu daya upaya benar, itulah ata sama panidi dalam prakteknya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Dengan pemahaman dan pengetahuan yang kita miliki, apa yang baik dan apa yang tidak baik, ini minimal harus ada dalam diri kita. Baru kita mampu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi sama wayamo atau daya upaya benar itu poinnya ada 4. Kalau singkatnya ada 2, yaitu menghindari perbuatan yang tidak baik dan mengembangkan atau mempraktikkan atau menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Jadi segala hal yang tidak baik, yang belum pernah dilakukan, jangan dilakukan. Segala hal yang tidak baik, yang sudah pernah dilakukan, jangan dilakukan. Itu poin menghindari hal-hal yang tidak baik. Kemudian, segala hal yang baik, yang belum pernah dilakukan, dicoba, dilatih untuk bisa dilakukan. Kemudian segala hal yang baik yang sudah sering dan biasa dilakukan terus dikembangkan. Ini daya upaya yang benar. Jadi apapun bentuknya yang namanya kelahiran kita di daerah, di tempat yang tidak sesuai sekalipun, tetapi jikalau kita memiliki yang namanya ata sama panidi, mampu mengarahkan diri secara benar, ini yang akan mampu menjadikan hidup kita penuh dengan berkah. Ya. Nah, disokong oleh bait-bait berikutnya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan. Nah, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan. Itulah berkah utama. Sudah jelas. Ya. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah. Itulah berkah utama. Menjauhi, ya, tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Sudah jelas ya. Tapi terkadang yang berhubungan dengan minuman keras ini, ya, walaupun sudah sering disebut termasuk di dalam Pancasila Buddhis itu juga setiap kali kita dituntun tentang Tisarana dan Pancasila itu selalu ada. Tapi masih ada celah yang menjadikan kita itu melanggar. Enggak apa-apa Banti, kan enggak sampai mabuk. Ya. Kan hanya sekedar untuk menghangatkan badan. Mau menghangatkan badan itu jemuran. Ya. Atau kalau tidak tahan lagi ya, enggak ada cahaya matahari, pakai heater.
Tapi memang dalil-dalil seperti ini, seperti katanya Prof. Mahfud, semua ada dalilnya. Ya, semua ada dalilnya. Nah sekarang kita mau berdalil untuk membenarkan diri kita untuk tetap melakukan hal-hal yang negatif, atau bagaimana? Kembali kepada diri kita. Silakan saja kita buat alasan, silakan saja kita buat dalil. Kalau dalil itu untuk mengarahkan kita semakin merosot dalam spiritual, artinya dalil itu salah. Saya sering mengatakan, kenapa sih minuman keras itu tidak baik? Karena ini yang menjadi biang kerok sehingga kesadaran kita tidak bisa berkembang. Kesadaran kita tidak mampu menjadi lebih baik dan lebih baik. Maka dikatakan menghindari minuman keras atau barang-barang narkotika yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Kalau kesadaran kita lemah, ya hidup kita juga jadi lemah. Kemampuan kesadaran kita semakin merosot, semakin menurun. Ini yang akan menyebabkan kita tidak mampu menghalau, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Terkadang kita paham ini tidak baik, ini tidak bagus. Tapi itu tadi, karena kemampuan kesadaran kita tidak cukup kuat, tidak cukup tangguh, sehingga kita tidak mampu melawan pengaruh-pengaruh hal yang tidak baik dalam hidup ini. Di situ Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan artinya seorang Bante itu benci. Ya. Untuk apa juga dibenci kan? Tapi disadari aja bahwa ini tidak baik. Ini yang akan menyebabkan kita itu mampu menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh itu. Ya. Kemudian selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat-saat yang sesuai, itulah berkah utama. Untuk menjadi orang yang selalu hormat dan rendah hati ini juga butuh satu pelatihan, butuh satu ketekunan secara kontinu. Ya. Untuk bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki juga bukan satu hal yang mudah. Bahasa palinya santuti, merasa puas terhadap apa yang kita miliki. Ketidakpuasan terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa yang kita capai, ini terkadang justru membawa malapetaka dalam hidup kita. Ini yang menjadikan kita stres, ini yang menjadikan kita gila, karena ya, ekspektasinya tidak terpenuhi. Apa yang menjadi target dalam sebuah pekerjaan, sebuah usaha, sebuah bisnis tidak tercapai, bisa membawa seseorang stres. Kalau dipikir secara akal sehat, lah siapa yang buat target? Siapa yang buat ekspektasi? Artinya dia, hasil itu berbanding lurus dengan proses untuk menuju sebuah pencapaian itu, sebuah usaha. Jadi kalau usahanya tidak cukup maksimal, bagaimana bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Logikanya kan begitu. Nah, di dalam kehidupan kita itu sering terkadang dibuat menderita oleh diri kita sendiri. Keinginan kita terlalu tinggi. Istilahnya itu lebih besar pasak daripada tiang. Artinya kita mesti tahu kapasitas kemampuan diri kita sebesar apa.
Kalau orang yang menyadari, kalau orang yang paham, targetnya sekian, 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 oke lah. Kita buat target tinggi-tinggi tidak masalah. Asal ketika keluar hasilnya seperti apa, kita mampu menerima itu apa adanya. Ini nggak akan membuat Anda menderita. Kebanyakan kecewa terjadi karena itu. Terlalu besar ekspektasinya, ketika itu tidak tercapai, dia tidak mampu menerima. Padahal yang create itu adalah diri kita sendiri. Nah ini. Kemudian sabar, ya, rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para petapa atau samana, membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, untuk bisa menjadi sabar, ya nggak bisa juga hanya cukup dengan kita, oh sabar, nggak bisa. Ini harus dilatih dalam keseharian. Dari hal-hal yang sifatnya kecil, ya, sabar terhadap satu rasa kesemutan untuk bisa bertahan duduk, itu juga sebuah latihan. Kalau tidak dilatih, Anda nggak akan pernah bisa. Ya. Bersemangat, ya, dalam menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia serta mencapai nibbana, ya, itulah berkah utama. Ini udah pasti, ya, udah pasti, ya. Bagi sebagai orang umat awam bagaimana? Ya, ya minimal itu tadi, kita mampu mempraktikkan nilai-nilai misalnya 5 sila dalam keseharian kita. Ya, ini yang akan menjaga kita agar supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik yang muncul dari ucapan kita dan tindakan jasmani kita. Paling tidak aman dari segi itu dulu. Ya. Ya, mesti digoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan, tiada susah, tanpa noda penuh damai, itulah berkah utama. Karena mengusahakan hal-hal itu, manusia tak terkalahkan dimanapun juga, serta berjalan aman kemanapun juga. Ya udah pasti kalau kita mampu, ya, menjalankan nilai-nilai apa yang ada di dalam suta tentang berkah ini. Kemudian tadi suta yang kedua yang kita baca adalah Ratana Sutta. Saya akan berfokus pada halaman 122, ya, bait ya kedua dari bawah itu. Ya. 3 belenggu dipatahkan oleh yang memiliki pandangan benar, yakni kepercayaan yang salah tentang adanya diri atau sakaya ditti, ya, keraguan-raguan atau wicikica, dan kepercayaan tahyul bahwa upacara sembahyang dapat membebaskan manusia dari penderitaan, ya, silabata paramasa, ya. Ia telah bebas dari 4 alam yang menyedihkan. 4 alam yang menyedihkan ini maksudnya adalah alam asura, ya, alam peta atau alam setan, alam hantu kelaparan, alam binatang, tiracana, dan alam neraka. Itu 4 alam yang sudah pasti dihindari, ya, oleh mereka yang telah melenyapkan 3 belenggu, yaitu sakaya ditti, wicikica, dan silabata paramasa. Ya, kepercayaan yang salah tentang adanya diri, ya, keraguan-raguan, dan kepercayaan tahyul bahwa upacara ritual sembahyang dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Serta, ya, jadi ia telah bebas dari 4 alam yang menyedihkan serta tidak lagi melakukan 6 macam kejahatan berat. Sesungguhnya dalam sangga terdapat mustika tak ternilai ini. Berkat kebenaran ini, semoga kita memperoleh kebahagiaan. Banyak yang tidak tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, 6 macam kejahatan berat itu. Ya. Yang pertama, membunuh ibu. Matu gata,
Kedua, Pitagata, membunuh ayah. Ketiga, membunuh seorang arahat. Kemudian melukai sang Buddha. Ya. Yang kelima, memecah belah sangga atau sangga beda. Dan yang terakhir, yang keenam, meninggalkan Buddha, Dhamma, dan Sangga. Kenapa meninggalkan Buddha, Dhamma, dan Sangga dikatakan sebagai salah satu bentuk dari 6 perbuatan buruk yang berat? Karena tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga, ini yang akan menyebabkan kita tidak meyakini hukum karma itu sendiri. Tentang tilakkhana itu sendiri. Kalau keyakinan tentang hukum karma itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini yang akan menjadikan kita tidak takut terhadap perbuatan buruk. Tidak mungkin akan muncul yang namanya hiri dan otapa. Takut berbuat jahat dan malu berbuat jahat dan takut akan akibat daripada perbuatan jahat. Padahal konsep daripada hukum karma itu adalah hukum yang sifatnya universal. Yang artinya percaya atau tidak kita terhadap hukum karma itu tetap berlaku. Sama seperti ibarat, kalau boleh saya contohkan, api. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tidak percaya api itu panas. Tapi ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian pegang api, apakah tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tidak akan kepanasan? Tetap saja akan kepanasan. Kenapa? Karena sifat api tidak akan berubah jadi dingin gara-gara Anda tidak percaya api itu panas. Karena memang sifat api itu adalah panas. Jadi hukum karma seperti itu, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, maka pengaruh hal-hal yang tidak baik juga akan datang, akan muncul dalam hidup kita. Dan dengan tidak meyakini Buddha, Dhamma, dan Sangga, ini juga yang akan menyebabkan kita tidak punya satu pandangan benar. Tidak akan mungkin kita memiliki pandangan benar kalau tidak meyakini Buddha, Dhamma, dan Sangga. Dan pada akhirnya, kalau kita tidak memiliki pandangan benar, bagaimana kita mampu mempraktikkan sila, samadhi, dan panya? Sedangkan praktik sila, samadhi, dan panya adalah satu-satunya jalan yang bisa mengarahkan, menuntun makhluk hidup terbebas dari lingkaran samsara. Lalu bagaimana Bante halnya kalau seseorang itu baik, tapi dia tidak meyakini Buddha, Dhamma, dan Sangga? Umat Buddha tidak pernah mengklaim surga itu, alam-alam dewa itu hanya menjadi milik umat Buddha. Enggak. Tetapi yang umat Buddha mesti klaim adalah bahwa tidak ada jalan untuk bisa membebaskan makhluk hidup dari penderitaan, dari lingkaran samsara, selain jalan tengah berunsur 8. Jadi artinya untuk bisa menjadi orang yang mampu merealisasi kesucian, apa itu namanya Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arhat, mutlak itu harus dicapai dengan praktik sila, samadhi, dan panya. Merupakan kependekan dari jalan tengah berunsur 8. Nah, kalau lahir di alam-alam dewa, siapa saja bisa. Kalau dia mungkin memiliki itika, memiliki kemurahan hati, bisa saja. Tetapi bahkan alam-alam itu pun sifatnya tidak kekal. Sifatnya sementara. Walaupun mungkin usianya lebih panjang daripada manusia. Tetapi alam-alam dewa itu sekalipun tidak kekal. Ketika artinya kebajikan-kebajikan yang menyebabkan seseorang terlahir di alam-alam itu habis, karma baiknya habis, akan kembali lagi bertumimba lahir ke alam-alam yang lebih rendah, bisa jadi.
Tapi ketika seseorang mampu dalam hidup ini merealisasi tingkat kesucian minimal sotapana, itu jaminannya adalah sudah pasti seperti yang dijelaskan di dalam bait Ratana Sutta tadi. Dia tidak akan terjerumus ke 4 alam penderitaan. Dan minimal ada jaminan bahwa tidak lebih dari 7 kali kelahiran pasti akan merealisasi tingkat kesucian tertinggi arahat. Jadi mutlak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hanya praktik jalan tengah berunsur 8 yang mampu menjadikan kita terhindar dari lingkaran samsara kelahiran kembali. Ini yang mesti harus kita pegang sehingga ada satu militansi, ada satu kekuatan terhadap keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu. Sehingga kita tidak akan goyah walaupun dibujuk bagaimanapun, nggak akan beralih keyakinan. Kalau sudah seperti itu, Anda nggak perlu lagi khawatir dengan keyakinan Anda. Karena itu tadi bahwa keyakinan Anda benar-benar teguh dan kuat. Tapi kalau selama artinya kita itu tidak memahami, tidak mengerti ya, tentang keyakinan kita sendiri, ya itu tadi jawabannya. Ya, karena ya sudah didesak-desak oleh orang tua untuk cepat nikah, ya nggak peduli lagi, nggak apa-apalah Bante, jadi murtad. Yang salah siapa? Ya kita sendiri. Padahal untuk bisa bertemu dengan ajaran Buddha Dhamma itu luar biasa sulitnya. Enggak gampang. Apalagi kondisi kehidupan kita saat ini itu dirongrong oleh pengaruh loba dosa moha yang sangat luar biasa. Kita sangat sulit dalam hidup ini untuk mampu menghindarkan diri kita dari pengaruh keserakahan, kebencian, dan kegelapan atau kebodohan batin. Sulit. Kita sering mengatasnamakan terhimpit oleh masalah ekonomi sehingga saya terpaksa melakukan ini dan itu. Bahkan kadang-kadang ada beberapa orang ya, mencari saya, Bante, nggak apa-apa kan, saya punya mata pencarian yang salah. Yang penting nanti setelah saya jadi orang kaya, saya pasti ingat sama wihara. Saya pasti akan berdana banyak. Lah kalau nggak sampai kaya terus mati gimana? Emang tahu kita umur kita 100 tahun, 90 tahun? Karena itu tadi jawabannya. Kalau kita sudah dikuasai oleh keserakahan, jalan itu nggak nampak. Yang nampak cuan. Ya. Karena apa? Itu tadi. Keserakahan itu sudah menguasai kita. Apa yang sudah dinasehati, apa yang sudah dipelajari, itu nggak nampak. Karena dikuasai oleh keserakahan. Demikian pula kebencian. Kalau kita sudah benci sama seseorang, mau sebaik apapun dulunya dia terhadap kita, nggak ingat kita kebaikan dia. Itu hebatnya kebencian. Maka kenapa ada anak bisa bunuh orang tua? Kenapa ada kawan jadi lawan? Ya itu tadi. Kalau sudah dikuasai oleh pengaruh kebencian, kebaikan teman, kebaikan orang tua, nggak nampak. Jadi gelap. Ya, kan sering kita bilang, oh dia lagi kilap Bante.
Ya, kilapnya gimana? Ya itu tadi yang menyebabkan dia kilap, itu tadi yang menyebabkan dia gelap, kebencian itu. Sulit dalam hidup kita ini untuk mampu menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh ini, walaupun mungkin tidak sampai ke situ. Tetapi ya, pengaruh-pengaruh kebencian, keserakahan, kegelapan batin yang sifatnya kecil sekalipun bisa membahayakan diri kita dalam kehidupan kita. Kalau itu dibiarkan secara terus-menerus, karena itu nanti bisa menjadi besar. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di momen-momen seperti hari Uposatha, ada baiknya kita juga mengulang-ulang apa yang mestinya kita harus perdalam, apa yang semestinya kita harus pelajari. Maka tadi Bante bacakan itu artinya, bukan artinya Bante itu kok udah panjang dibaca lagi artinya. Karena itu tadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita hanya sekedar baca bahasa Palinya, kita tidak tahu artinya. Terkadang lewat begitu saja. Padahal makna yang terkandung di dalam parita itu sangat luar biasa bernilai, sangat luar biasa luhurnya. Tapi bagaimana itu bisa menjadi luhur kalau diri kita sendiri tidak paham? Maka Bante baca artinya. Karena mungkin Bapak Ibu jarang, bahkan mungkin tidak pernah baca artinya. Ada nggak yang sering baca? Ya. Diam artinya gimana ini? Ya perlu kita baca supaya kita paham. Ya, jadi itu saja ya saya rasa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah Bante sampaikan ini bisa memberikan satu motivasi yang baik bagi kemajuan ya spiritual Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Paling tidak ya artinya masih ingat ke wihara, masih ingat ikut puja bakti, masih ingat pindapata. Itu sangat luar biasa luhur. Ya, sangat luar biasa luhur karena hidup itu berjalan terus, waktu juga berjalan terus, usia kita juga bertambah terus. Kalau nanti lutut ini mau diajak jalan udah susah, ya pinggang ini juga udah susah untuk diajak kompromi, duduk lama-lama tidak bisa. Ya, mumpung kita masih sehat, mumpung kita itu masih mampu, ya keadaan ya juga aman, semua mendukung. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, semoga berkah kekuatan Sang Triratna, ya Buddha, Dhamma dan Sangha senantiasa selalu melindungi dan memberkahi kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya.